Sini. Oh, ke sana kamera. Iya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tes audio. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci, Maha Tinggi. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta doa untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umat beliau yang sangat dikasihi dan sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertemu di Telaga Kausar, ya. Kita dinanti nih, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ikhwan Fillah, ini live berbarengan ya, untuk teman-teman yang di TikTok, juga untuk teman-teman yang di YouTube. Ini di live-kan juga di YouTube dengan nama channel Donditan. Tentu teman-teman udah sangat tahu ya. Dan juga saya meminta agar nge-link live bersama dengan channel saya, yaitu Hamba Utusan Channel. Baiklah ya. Untuk malam ini, alhamdulillah ya, setelah sekian lama Ustadz Don dimarahin saya, nggak pernah ketemu, saya juga kangen gitu kan, tapi alhamdulillah bisa ketemu. Nah, malam ini kita akan membahas khusus 2 sesi kita akan buat. Sesi pertama yaitu terjemahan baru dengan terjemahan baru 2 ya. Apa saja yang direvisi, lalu apakah revisi ini telah benar-benar memuaskan gitu ya bagi satu umat, satu agama yang banyak terminologinya diambil, misalnya Allah ya kan, Rasul, dan banyak lagi, termasuk Alkitab ya. Makanya teman-teman jangan sekali-kali mau ketika mereka mengucap Alkitab. Tapi kalau teman-teman mengucap, bilang saja Bible yang terdiri dari 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Atau kalau cuma Perjanjian Baru, sebutnya Gospel. Karena Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Al-Quran punya beberapa nama lain, misalnya Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang kebatilan, kesalahan. Itu Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Mana legitimasinya, mana dalilnya? Yaitu di Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Di situ disebutkan Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan kitabnya orang-orang Kristen. Itu hanya ada di Indonesia. Saya udah pernah menguji sendiri ya. Beberapa kali ke luar negeri saya tanyakan itu. Saya belum pernah ke Amerika, tapi Eropa Barat, Australia dan New Zealand saya tanya, "Do you know what Alkitab is?" Geleng-geleng mereka. Nih, geleng-geleng kayak gini. Jawabannya auah lap gitu ya. Tapi ketika ditanya, "Do you know what the Bible is?" Nah, mereka bisa tuh bilang Bible ya. Jadi ini bukti bahwa Alkitab bukan diambil dari teks aslinya. Begitu diambil dari Al-Quran, Alkitab itu ada suci. Suci kalau kitab mengklaim dirinya suci, harus bebas dari cacat celah dan campur tangan tulisan-tulisan manusia lalu mengatakan ini dari Tuhan ya. Oke, segitu aja pembukaannya. Kalau Ustadz Dondi sudah siap, nanti yang di YouTube, yang di TikTok ini saya putar flip ke arah Ustadz Donditan. Teman-teman, saudara-saudariku yang Kristiani, perlu saya ingatkan ya, kami orang-orang yang memiliki akhlak dan adab. Ustadz Donditan, Profesor Menachem Ali dan lain-lain selalu mengajarkan ya, Ustadz Donditan kepada saya, jangan mentafsir kitabnya orang, bacakan saja ya. Jadi tidak ada pentafsiran di sini. Kemudian yang berikutnya juga kita akan membahas lagi tentang kitab Jujur ya, seri keduanya, sesi kedua. Untuk tempat kami persilakan Ustadz Donditan, mungkin ada kata sambutan. Ustadz Donditan ini ya, ini dia yang ngebesut dapurnya divisi pendidikan itu tadi ya. Pendidikan. Pendidikan ya, Litbang.
Ustadz Donditan ini komandannya Litbang dari YPMA, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ya. Jadi More Reski dulu ininya nih di bawahnya Ustadz Dondi ya. Nah, terus saya juga tapi saya nggak aktif, kepala divisi siaga bencana tapi nggak aktif. Baiklah ya, kita mudah-mudahan untuk teman-teman sengaja saya tidak menaikkan yang Kristen bukan karena apa-apa, nanti akan terjadi perdebatan. Izinkan kami dulu membahas tanpa mentafsirkan, lalu kalau mau debat silakan di lain waktu. Ada saya, ada Umi, ada Profesor Handi ya. Oke, silakan Ustadz Donditan, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngapain itu? Biar mukanya ke Ustadz Donditan. Jadi ini masuk ke TikTok? Ini ke TikTok, tapi nggak usah mukanya ya, ininya aja deh. Oh, gitu Oke, ya. sama aja. Nggak apa-apa sih mukanya juga. Oke, siap. Paling Nggak, gantian ambil- tempat duduk, Ustaz. Ambil backsoundnya aja deh, backgroundnya aja deh, background Paling buku aja. gantian. Tapi ntar kan buat nyorot-nyorot itu. tempat duduk. Nggak apa-apa kalau saya juga. Oh, ke Ustadz Donditan nggak apa-apa. Oke, udah terkenal juga mukanya di mana-mana. Alhamdulillah. Oh, mau kenal loh yang di TikTok. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, udah lama ya nggak nge-live ya? Hah? Iya, tuh. Sekarang banyak rekaman. Kita Iya. sebelum mulai ini kan karena live jadi kan kita agak santai ya. Siap. Kita bacain dulu ya komen-komen ya mungkin ya. Oke. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa nggak bikin live TikTok kayak Bang Zuma dan kawan-kawan? Nah iya ya, sudah banyak yang nanyain kenapa nggak ke TikTok. Cuman mohon maaf, waktu saya belum cukup gitu ya. Kalau di YouTube juga, TikTok juga. Soalnya yang saya urusin YouTube-nya bukan YouTube saya aja, tapi juga YouTube-nya Gerham Mualaf Channel. Ya, Gerham Mualaf. Di luar itu juga saya ngajar, di luar itu juga saya kemana-mana. Iya. Koordinasi dan segala macam. Tapi jangan Tad. Hah? Jangan masuk TikTok. Kenapa? Karena sifatnya tarkam tawuran, biar Umi, Tawuran. Handi sama saya aja. Oh iya. Ustadz Dondi yang bagian ini aja akademis saja. Oh iya. Kelasnya Ustadz Dondi kan pendeta ke atas. Oh gitu. Siap. Gue nyarinya pendeta yang punya jemaat tapi Nggak kalau ada. punya jemaat gue nggak mau. Iya, cuma 2. Makanya nggak berhasil di ring gereja. Baik, nah yang lain apa nih yang penting ya? Nah, nanya tuh, dong video Luga Tambunan kesini tak? Kapan? Hari Minggu sore. Oh ya? Kemarin waktu Tahu nggak ngobrol sama kita sama Bu Indri. Bu Indri sebenarnya yang bawa Luga Tambunan kesini. Oke. Saya udah bilang sama Bu Indri, Bu, pikir 2 kali dah, 3 kali gitu kalau mau bawa Luga kesini gitu kan. Tapi ternyata Bu Indri tetap bersikeras bawa Luga ke studio saya di sini. Ya nggak apa-apa, kita terima kan dengan baik kan. Oke. Ngobrol tahu nggak dari jam 8 malam sampai subuh. Buset. Luga mah kalau ditanggap mah 3 hari 3 malam dia baru. Sampai kameramennya ketiduran tuh. Ya tapi jurusnya Luga itu dari dulu ya mungkin belakangan juga agak sedikit berubah, tapi jurusnya gayanya nggak berubah. Enggak. Jadi nggak ada jawaban yang menjawab pertanyaan, nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma jawaban semau dia aja. Gitu. Jadi kalau di gereja tuh harus ada apa ya, nabi, rasul, apa sih, guru, pokoknya harus ada 5 itu. Nah saya nabi, saya lebih tinggi dari guru katanya. Guru itu yang ngomongin kritik teks itu guru katanya. Saya lebih tinggi dari nabi. Saya kira gua suruh bikin kopi, gue bikin air putih jadi kopi nggak bisa. Gue sodorin. Luga. Bang Luga kan nabi, tolong bang, kopi saya habis. Gue bilang, tolong bikin air putih jadi kopi. Gue bilang, Nggak usah anggur deh ya, yang Bukan kelas anggur, kopi aja dah. Jangan anggur lah. Berhasil nggak? Oh bukan begitu katanya. Kalau Tuhan itu kan bukan pesuruh kita, kan Tuhan ini pelayan gitu. Wah, jadi Nabi nggak bisa bikin air putih jadi kopi gitu katanya. Udah tuh jadi ngobrol-ngobrol yang lain. Jadi setiap apa yang saya tanya, dia jawabnya begitu kayak kaset rusak jadi teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya teman-teman yang lain ya, yang debat online atau yang juga yang mungkin debat offline. Kok kebanyakan begitu gitu ya? Ditanya apa, nggak bisa menjawab pertanyaan, tapi dijawab dengan hal yang lain. Jadi kayak kaset rusak gitu. Jadi dia nggak mau jawab pertanyaan yang ditanya tuh nggak mau jawab. Termasuk nih ya teman-teman ya, mungkin ya kalau yang beberapa waktu yang lalu nonton,
Saya juga kan debat sama Pendeta Herman Papalangi kan. 8 jam tak debatnya. Sebentar tadi interupsi. Teman-teman yang di TikTok suaranya Ustadz Donditan jelas nggak? Yang di live chat sama yang di room jelas nggak? Jelas Pak Ustadz. Jelas ya. Yang di live chat tolong tulis dong, kalau enggak nanti mikrofonnya gue deketin. Kalau bisa Lanjut nggak- Dondi. Kalau bisa nggak fokus dikit Saya mau mikrofonnya. debat sama Pendeta Herman Papalangi. Agak fokus dikit Pendeta mikrofonnya. Herman Papalangi kan sudah email ke saya bahwa dia bersedia debat offline katanya kan, face to face kan. Udah saya respon, terus udah saya bikinin MOU, ya. MOU-nya sudah saya kirim ke dia, draftnya, saya minta Iya. dia tanda tangan. Iya. Tapi saya bilang debatnya jangan 1 lawan 1. Jauh-jauh dari Kalimantan ke Jogja masa debat cuma 1 lawan 1, cuma sekali kan Yoi. nggak lucu lah ya. Saya bilang bawa temen Pak, tapi yang pendeta, saya bilang gitu. Yang levelnya sama Pak Herman, kita debat 2 lawan 2 atau 3 lawan 3 gitu. Saya kayak tim Gerakan Mualaf waktu itu lawan pendeta pendeta Hendritan gitu kan. Awalnya dia setuju untuk debat tim gitu kan, tapi temennya dia nggak pernah ada yang confirm gitu. Katanya sih ada 2 temen yang mau diajak tapi nggak pernah confirm, terakhir baru confirm 1, tapi karena yang satu lagi nggak mau jadi nggak pernah ada yang confirm lah dua-duanya. Iya. Terus tiap hari sebelum debat itu, sebelum dia tanda tangan MOU itu, tiap hari dia WA saya. Tanya Islam. Selalu saya jawab apa yang dia tanya. Tapi giliran saya tanya balik, dia nggak jawab. Nanti udah nanya lagi. Terus saya tanya balik, dia nggak jawab lagi. Jadi kan lama-lama kan pertanyaan balik saya kan numpuk kan. Bisa 3, 4, 5 gitu kan. Jadi pertanyaan saya yang banyak itu saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pak, ini pertanyaan saya belum dijawab, tolong dijawab. Nggak pernah jawab. Akhirnya yang pertama bilang, Pak, saya cuma tinggal bilang gini, Bapak nggak mau jawab atau Bapak nyerah, saya bilang gitu. Dia jawab nyerah katanya. Ya kalau nyerah berarti kan sudah ya, oke, berarti nyerah. Dia mulai lagi, hampir tiap hari waktu saya di Lubuk Linggau. Hampir tiap hari begitu, tapi kedua kali saya tanya dia nggak mau jawab lagi. Begitu lagi, nyerah lagi. Ketiga kali, begitu lagi. Sampai akhirnya saya nanya gini, Pak, Bapak ini autis ya? Saya bilang. Maksudnya ditanya tapi nggak diperhatikan, dicuekin gitu. Jadi gimana sih kalau gimana tahu kan orang autis tahu kan sibuk dengan senangannya sendiri atau Dunianya kegiatan sendiri. dunia sendiri kan. Iya. Dikasih apa dicuekin kayak gitu. Jadi setiap kali saya tanya, saya ingetin nggak dijawab. Oke. Jadi Bapak kayak orang autis ya, marah disebut autis. Saya ini aparatur negara ya kata gitu. Loh, saya bilang iya memang Bapak kayak orang autis karena ditanya nggak pernah jawab. Akhirnya udah kalau gitu kita batal aja, nggak usah debat katanya. Face to face katanya. Udah silakan saya bilang. Nah kalau baru WA aja udah kayak begitu, nanti gimana kalau face to face? Gitu. Nah, jadi kalau yang kemarin lu nggak 8 jam dari jam 8 malam sampai sampai subuh lah pokoknya. Yang dibahas ada hal-hal keagamaan juga nggak? Ya rata-rata dia hanya bisa menjawab dia hanya bisa menjawab teologi. Saya bisa melayani dia teologi. Iya. Tapi giliran saya tanya kritik teks udah nol dia. Jebol. Nol. Sama sekali dia nggak bisa jawab. Dia jawabnya hanya saya pokoknya nabi, saya punya Roh Kudus, Iya. saya punya posisi lebih tinggi dari guru. Ya, saya bilang itu halu sebenarnya. Kan namanya hal juga. Nah, jadi memang nggak tahu kenapa saya belum menemukan saudara kita yang Kristen itu yang berdebat itu yang bisa tanya jawab gitu. Artinya mereka berani menanya, mereka juga berani menjawab. Begitu juga dengan saya juga menjawab, saya tanya. Dua arah ya, Tat? Dua arah gitu ya. Oke, ini lihat lagi ada yang nanya. Ya. Kau Dondi sekarang sudah nggak live bareng Pak Menem Ali lagi. Oh gini, jadi ada beberapa yang nanya. Kemarin kan Ramadan ya, jadi kan kegiatan banyak Ramadan. Terus pas di Ramadan itu studio Geraha Mualaf yang di Surabaya diaktifkan lagi gitu ya. Tadinya kan udah cukup lama nggak aktif. Sudah ada studionya cuma nggak aktif. Akhirnya sekarang diaktifkan lagi. Nah di Surabaya kan ada Ustadz Edi Praitno. Jadi Ustadz Edi Praitno sekarang yang menjadi hostnya Ustadz Menem Ali di studio Geraha Mualaf Surabaya. Ya, jadi sementara ini saya tidak kolaborasi dulu dengan Pak Menem Ali karena saya punya kegiatan yang lebih besar gitu ya. Siap. Kasih bocoran nggak ya? Bocoran tentang? Tentang apa? Kegiatan yang mau lebih besar ini. Oh boleh dong, boleh. Teman-teman ini ada berita penting ya. Teman-teman ini kita dukung nih kegiatannya Pak Donditan bersama YPMA. Ya, jadi gini.
Insya Allah ya, nih saya Rohani juga dari Muslim United, juga dari teman-teman yang dulu mungkin membantu Rohani. Insya Allah mohon doanya, kami akan mendatangkan lagi Dr. Zakir Naik. Hah? Mantap Insya nggak? Allah, mantap Pak. Hah? Tapi kan Dokter Zakir Naik itu ini persyaratannya tinggi tuh. Nah itu Apa dia. aja tuh persyaratannya untuk beliau bisa kita undang ke Indonesia? Kedua kali berarti ya kalau ini Oh, jadi ya? iya. Siap. Persyaratan kalau dari sisi perizinan, insya Allah nanti kita bisa penuhin. Oke, Kita juga sudah buat yayasan. siap. Jadi nanti kita mau ngurus perizinan. Kebetulan besok saya juga ada acara dengan Dewan Dakwah. Insya Allah juga akan ketemu dengan pengurus-pengurus pusat dari MUI. Ya nanti kita infokan gitulah. Tapi mereka sudah tahu waktu saya bawa Ustadz Syekh Utsman Faruk ke Indonesia, kan saya bawa ke MUI. Pada waktu pertemuan itu kita sudah video call sama Dr. Zakir Naik. Oke. Nah beliau jadi sudah menyanggupi, pengurus-pengurus pusat MUI juga sudah mengetahui, insya Allah. Jadi kita tinggal ya meresmikan restulah dari mereka gitulah. Insya Allah. Jadi saya mohon doanya dari teman-teman semua pemirsa ya, mohon supaya acara ini bisa berlangsung Amin. dengan baik ya, semua dimudahkan, apa saja dari perizinan, pelaksanaan dan segala macam ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kedatangan Dr. Zakir Naik yang kedua di Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Amin. Tat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Iya, insya Allah. Nah, terus yang lain, terima kasih banyak buat doa teman-teman ya. Banyak yang mendoakan juga, alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan ini saya dan Kohani dan teman-teman sedang membentuk panitia nih. Nah, panitia ini nanti akan bekerja Siap. untuk melangsungkan acara ini. Nah, insya Allah juga nanti saya akan bertemu dengan Dr. Zakir Naik dulu Oke. sebentar lagi Nah. di Malaysia. Asik, ya kan? Keren. Tat. Ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, insya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang belum pernah dengar cerita saya, Dr. Zakir Naik adalah salah satu wasilah buat saya. Ya, karena sebelum saya bersyahadat, saya banyak menonton semua videonya Dr. Zakir Naik. Sebelumnya Dr. Almarhum Syekh Ahmad Didat, kemudian setelah itu Dr. Zakir Naik, setelah itu banyak Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Ali Khan, Ustadz Philip siapa? Bilal Philips, Oh, Bilal Bilal Philips, Philips, ya. Ustadz Hussein dan segala macam. Jadi banyak, alhamdulillah, saya malah mendapatkan pengetahuan tentang Islam dari dai-dai yang dari luar negeri. Iya. Tetapi setelah itu baru saya belajar Islam dari dai-dai yang di dalam negeri. Iya. Alhamdulillah, ilmu dai-dai ustadz-ustadz kita yang dalam negeri tidak kalah dengan mereka. Ya, cuman mungkin masalah kristologi. Nah, tidak banyak ustadz kita yang bergerak di bidang kristologi. Iya. Nah, Oke. saya hanya berharap karena saya pernah di sana, saya mengetahui, saya pernah merasakan. Nah, saya mau berkontribusi, ikut Iya. berdakwah dalam hal kristologinya. Iya. Kalau teman-teman saudara-saudara Kristen yang suka nyinyir gitu, ngapain sih ngurusin agama orang gitu ya? Ngapain sih gitu ya? Ya karena saya pernah di sana, saya tahu, jadi saya membantu dakwah untuk membantu orang Islam supaya dikuatkan. Siap. Membentengi umat ya. Membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Karena masih ada nggak pemurtatan? Banyak. Masih banyak. Saben hari. Tuh, masih banyak. Saya baru pulang dari Jogja. Tat. Itu di sana, di desa-desa di Gunung Kidul, desanya kecil-kecil. Gerejanya banyak. Gereja banyak. Dan masih ada upaya-upaya seperti itu, tapi tidak semua lah ya. Iya. Ada beberapa desa yang memang kita bina, mereka sudah kuat akidahnya, Iya. gitu. Jadi ya kita harus berjuang. Iya. Jadi tidak semua di desa-desa binaan kita itu punya ustadz, bahkan banyak yang nggak punya imam. Iya. Seminggu sekali imam dikirim dari Jogja hanya untuk khutbah Jumat, coba. Iya. Berarti kan mereka kurang Kurang. ustadz, kurang dai gitu kan. Apalagi kristologi gitu. Iya. Hampir nggak ada gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka senang dengan kedatangan saya kemarin. Insya Allah saya juga mungkin bekerja sama nanti dengan Mualaf Center Yogyakarta Baik. untuk terus-menerus melakukan kegiatan
pembentengan akidah umat Islam, gitu ya, dari upaya Baik, pemberontakan. tadi Ustadz Dondi menyebutkan Iya. pentingnya menguasai tentang kristologi. Bagi orang-orang dai-dai kita yang siap tempur selalu ya membantah fitnah-fitnah terhadap Islam, terhadap Allah, Al-Quran dan Nabi Muhammad, itu kita mempelajari. Nah, sekarang bagaimana pentingnya paling tidak menguasai sedikit prinsip-prinsip tentang kristologi bagi orang awam. Misalnya seorang ibu punya putri, seorang ayah punya anak laki-laki. Kan dunia sekarang ini dunia dalam genggaman, bisa masuk kamar, mendengar hanya yang sepintas-sepintas, enak nih kayaknya nih, sedap nih sebenarnya nih, gitu kan. Apa pentingnya bagi orang awam mempelajari kristologi, Ustadz Donditan? Standby. Kalau mempelajari kristologi itu bukan fardu ain. Siap. Ya, jadi Siap. tolong buat teman-teman muslim yang mungkin bacaan Qur'annya masih kurang, Siap. pemahaman Islamnya juga masih pas-pasan gitu ya. Apalagi yang ibadahnya juga masih pas-pasan, Siap. nggak perlu belajar kristologi. Tetapi kalau yang Islamnya sudah mantap, Qur'annya sudah mantap, Siap. pemahaman Islamnya juga mantap, apalagi hadisnya sudah mantap, Siap. itu sangat diuntungkan dengan belajar kristologi. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui akidah orang lain seperti apa, Siap. strateginya seperti apa untuk memurtadkan orang, terus apa saja yang kita berikan kepada umat-umat kita itu untuk supaya tidak mudah dimurtadkan, Oke. gitu ya. Betul, di dalam hukum negara Indonesia itu kebebasan dan hak setiap warga negara itu dilindungi ya oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 pasal 29. Siap. Tetapi masih ada upaya-upaya dari agama sebelah itu yang mengajak orang yang sudah beragama, Oke. ya, bukan yang nggak beragama. Kalau nggak beragama silahkan diajak. Siap. Tapi kalau yang sudah beragama itu masih ada yang ngajak-ngajak untuk masuk ke agama mereka. Nah, itu yang melanggar aturan. Iya. Itu ada diatur di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. SK2 Menteri ya. Nah. Dilarang menyebut agama kepada orang yang mengajak, Ya. mengajak. Yang sudah beragama, Yang sudah beragama. dengan cara-cara disebutin tuh. Siap. Misalnya door to door, pamflet, gambar dan segala macam. Oh, penyebaran pamflet pun tidak boleh kepada orang Nggak yang sudah boleh. beragama Nggak ya? boleh. Baik, baik. Yang sudah beragama ya. Yang sudah beragama. Kalau yang belum beragama, yang masih di hutan belum beragama silahkan itu mah. Iya, iya. Itu boleh. Kita umat Islam juga boleh gitu. Iya, iya. Tapi yang sudah beragama ini gitu loh, itu yang nggak boleh. Baik. Belum lama sebenarnya ada sebuah video, kalau nggak salah yang menayangkan itu Ustadz Nandar, Oke. ya, ada 2 orang misionaris Aha. ketangkep basah di sebuah kampung di Sawangan kalau nggak salah ada kesini Depok, Mhm. ditaruh di pos kayak di pos satpam gitu, bukan pos satpam lah, kayak pos siskamling gitulah, Ya, iya. siskamling. Itu mereka juga di apa namanya, di istilahnya ditanya kenapa kok masih mengajak orang yang sudah beragama untuk ikut agama kalian gitu. Pada nggak bisa jawab, diam semua. Mhm. Yang Masih perempuan ada itu ya, Bang, yang ya? begitu. Iya. Gitu. Perempuan Jadi 2 orang itu kan hati-hati. Bang Don. Saya hanya berpesan buat para Nggak bisa pemirsa ketemu ya, Bang Dondi. Ya. teman-teman yang muslim, Ya. bukan kita membenci sesama anak bangsa loh, Ya. bukan. Tapi kalau kegiatannya apa namanya melanggar aturan, Ya. terus kemudian juga dengan cara-cara yang sudah dilarang, nah itu kita harus hati-hati. Ya. Hati-hatinya kepada siapa? Pertama hati-hati kepada keluarga sendiri, keluarga inti. Ya. Saya sering diundang orang tua yang anaknya pulang-pulang dari sekolah udah bawa rosario, nanti pulang udah bawa Bible, bahkan sudah ada anaknya pulang sudah dibaptis. Mhm. Bayangin, Mhm. di mana diajak di gerejanya? Depan minimarket, Masya Allah. daerah rame, bukan daerah sepi, bukan daerah di hutan loh, daerah rame, depan minimarket. Saya nggak sebutin lah ya namanya ya. Iya, iya. Ternyata yang dari tempat seperti itu aja tidak diduga bisa menjadi tempat orang mengajak untuk murtad gitu. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya kan gini, ngapain sih mereka ngajak-ngajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu kan? Mhm. Apakah perpuluhannya kurang gitu? Mhm. Apakah jemaatnya kurang gitu? Mhm. Kan sebenarnya kan ya, kan dari keluarga mereka kan juga keluarga pasti berkembang kan? Iya. Buktinya sekarang umat Kristen juga dulu sekian juta, sekarang juga dulu sekian juta gitu kan? Artinya kan sudah
ya berkembang. Tapi kenapa harus mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu loh? Kecuali kalau orang itu memang maunya sendiri. Mendatangi gereja gitu ya, Nah. kemauan sendiri. Ya, misalnya dia tertarik dengan agama itu, dia mempelajari, kemudian dia menerima ajaran itu, kemudian dia masuk, itu kita juga nggak ada masalah. Ya. Istilahnya orang berpindah agama itu bukan hal yang besar, ya. Contoh saya juga pindah agama dari Kristen ke Islam, keluarga saya juga nggak ada yang ngeributin, ya walaupun ada ya Iya. keluarga-keluarga lain yang begitu, tapi kalau memang atas kehendak sendiri itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dibujuk rayu, dijanjikan segala sesuatu, nah itu yang nggak boleh, gitu ya. Sedikit Tat, saya mau Ya. menambahkan ya Tat ya. Iwan Villa di channel Donditan dan juga channel Hamba Utusan Channel serta kawan-kawan di TikTok ya, terutama kaum ibu, jaga putri-putrinya ya, karena ada juga gerakannya itu macam-macam. Lewat nikah juga bisa. Putri-putri kita itu bergantung ya, ini anaknya orang biasa, anaknya ustadz, anaknya kiai, yang dikirim itu beda-beda kegantengannya, kekayaannya, pendidikannya ya, targetnya di situ. Jaga jangan sampai anak putri kita tergelincir. Demikian pula bila anak kita adalah anak laki-laki ya. Makanya dahulukan sebelum itu terjadi ya. Banyak pemuda-pemuda Islam kita yang pendidikannya tinggi, imannya kuat, yang paling penting itu putri-putri kita juga begitu. Jangan sampai terlena agama, cinta tidak mengenal agama. Itu sebuah dusta yang besar ya. Cinta itu buta, enggak. Cinta dalam Islam itu justru terang benderang. Jadi jaga anak-anak perempuan kita terutama, ketika sudah dipacari hentikan. Makanya sebelum itu terjadi, terangkan, suruh mereka nonton channel-channelnya umat Islam ya, tentang dialog lintas agama agar mereka punya kekuatan. Yang pertama, tahu siapa Tuhan yang benar. Kedua, bagaimana cara menyembah yang benar. Ketiga, kitabnya nih kitab firman Tuhan atau firman wartawan. Pegang 3 itu, ibu-ibu terutama ya. Banyak Ustadz Donditan berkecimpung mencegah dan menyelamatkan putra-putri kita, terutama muslimah-muslimah kita yang mulai sedikit-sedikit tergerus oleh kemajuan zaman. Baik, Ustadz Dondi, lanjutkan silakan. Siap. Kita Nah. masuk ke tema sekarang. Langsung ya. Siap, Bro. Waduh, saya punya kamera khusus. Kamera khusus nih. Ini Kamera khususnya ini nih. Woi, lihat gak tuh? Nah, nih teman-teman ya, saya pamerin nih punyanya Donditan ya. Ini kameranya ya, langsung menyorot ke buku yang akan kita bahas. Terus ini kemudian muncul di StreamYard pakainya ya. Nih ya, StreamYard. StreamYard, ini StreamYard dilepaskan ke Hamba Utusan Channel dan Ya. Donditan. Oke, jadi di sini ada Bible ya, Bible terbitan dari LAI. Ya, ini saya sebutnya Bible ya, bukan Ya. Alkitab ya. Saya udah dijelasin sama. Nggak boleh nyebut Alkitab, itu nama lain Ini ya, Al-Quran. lembaga. Kalau ini karena nama lembaga saya harus menyebut nih, Lembaga Ya. Alkitab Indonesia Ya, ya. 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 Ini terjemahan baru itu diterbitkan oleh LAI. Sebentar, ini supaya nih bisa di zoom nih. Tuh, jangan sedih. Ya. Keren banget. Jadi TB yang pertama, TB ini diterbitkan 1974. 74. Oke. 74 tanggal lahir, tahun lahirnya LAI bukan? Bukan. Bukan ya? LAI 54 ya? Udah jauh sebelumnya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, terus di sebelahnya ini ada yang namanya sekarang disebut dengan TB2. Ini ada TB2 nih. Ya. Yang baru-baru aja diluncurkan ya, Tata? Nah ya, ini ya. Blur nggak? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Nah, Jelas. dia jelas ya? Alkitab terjemahan baru versi 2. Nah, yang menerbitkan sama LAI ya. Ini diterbitkan di baru tahun ini. 2023. Wes, jadi masih seger nih. Gitu. Masih bau itu mesin cetak? Masih bom cetak. Ya, 2023. Nah, untuk yang 2023 ini, yang LAI 2023 ini, Ya. itu dikasih ini nih.
Nih, namanya buku tipis ya, cuma segini, tipis apa tebalnya? Itu Ini namanya- kalau beli tadi Ustaz Dandi bilang ya harus minta buku birunya Ya, ya. jadi kalau beli ini usahakan dapat ini gitu. Ya. Kalau yang jual udah nggak punya buku ini, biasanya mereka sediakan PDF-nya. Tapi kan nggak enak PDF. Itu apa Ustaz Dandi yang biru bacaannya Ustaz? Ini penjelasan singkat Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua atau TB2. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman saya akan bacakan dulu ya beberapa poin yang ada di dalam buku ini supaya paham nanti terjemahan yang di dalam TP2 tuh kira-kira isinya bagaimana gitu. Siap gerak. Tahu semuanya ya Tat ya? Siap lanjut Tat. Ya. Standby. Pertama ini nih, tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan tapi apa namanya? Dilampirkan di barang dagangan gitu. Berarti Yang mana tuh ininya? Buku Apa? penjelasannya. Penjelasannya tidak diperjualbelikan. Oke, Ya. siap. ini ada pengantar mengapa Alkitab Terjemahan Baru perlu diperbarui. Catatan, ada catatan perjanjian lama, catatan perjanjian baru. Mhm. Penjelasan singkat ini ya, penjelasan singkat Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua atau TB2 LAI 2023. Ini saya nggak usah bacain lah. Ya. Oke, kemudian nah, ini pengantarnya, bersyukurlah kepada Tuhan, diambil dari Mazmur 107 ayat 2 dan seterusnya lah. Saya nggak usah sebutin banyak-banyak lah ya. Tapi ini buat edukasi aja. Ini Ya. ada keterangan nih dari buku penjelasan ini. Ya. Setengah abad telah berlalu sejak Alkitab TB diterbitkan sebagai Alkitab Bahasa Indonesia yang pertama di Indonesia. Sebelumnya dalam rentang waktu 4 abad, berbagai terjemahan bahasa Melayu beredar dari abad ke abad. Mulai dari Injil, Matius, terjemahan Esirwil 1629. Ini Pak Ali punya nih, yang terjemahan ini. Keren banget 1929. Tapi saya yang beliin. Oh, oke. Harganya lumayan itu. Iyalah. Kan itu udah kasih barang-barang kolektor. Ya, orang Ya, kemudian hingga Alkitab terjemahan H.C. Klinkert atau H.C. Klinkert 1879 dan perjanjian baru terjemahan W.A. Bode 1938. Gabungan perjanjian lama, terjemahan Klinkert dan perjanjian baru terjemahan Bode pernah diterbitkan pada tahun 1958 sebagai terjemahan darurat katanya. Sementara terjemahan baru dalam bahasa Indonesia belum tersedia. Sebentar. Hah? Teman-teman, aku pakai handphone biasa, tapi nanti kalau ini interaktif ya di sini ya ada Umi Dini, Bang Ben, Bang Dalbo, Bang Royalwi, dan Profesor Handi. Jadi kita ikuti aja dulu kata-kata Pak Dondi, karena yang di YouTube itu pakai kamera yang tadi ini nih tuh ya. Jadi sangat jelas. Nanti bisa dilihat di channelnya Donditan. Untuk sementara kita ikuti aja dulu ya kata-katanya Ustadz Donditan. Ini yang lagi dibaca tentang penjelasannya. Lanjut Dondi. Nah, nih kemudian ini penerjemahan dan penerbitan Alkitab TB sendiri bermula dari prakarsa lembaga Alkitab Belanda Nederland Bible Genootschap atau NBG di awal tahun 1950 untuk melengkapi terjemahan Bode. Namun tim yang ditugaskan NBG segera ini saya nggak usah bacain semua lah ya. Ya, Kelangannya. kalau capek biar saya yang bacain, tapi Ustadz Dondi narasumber aja. Kasihan nanti suaranya. Enggak, saya bacakan yang penting-penting aja. Penting-penting aja. Oke, siap gerak. Tunggu sebentar. Nah, bikin tengah. Oke. Ini ya. Ngapa perlu terjemahkan? Ini tadi tahun 74 kan baru saya sebutin kan. Contoh nih, ada contoh dari terjemahan Klinkert yang 1879. Kalimatnya bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi, maka bumi itu lagi campur baur adanya. Ini bahasa Klinkert nih ya, yang menerjemahkan orang Belanda namanya Klinkert. Di TP74 berubah menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Nah, di sini ada roh Allah nih. Ya, melayang-layang dari warna. Oke, kita nggak perlu komentarin lah ya. Nah, sekarang ini ada contoh lagi nih. Di 1 Raja-Raja 72 itu di situ ada kata-kata di TB ya, TB ya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya. Dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. TB2 menjadi ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Jadi dari kata ganja menjadi balok-balok.
Apa perbedaannya? Nah, ini dijelasin di sini nih. Dari satu Raja-Raja 717 juga itu dari ada kata ganja jadi balok dan tiang kata ganja itu. Apa makna ganja dalam ATB yang kutip atas? Umumnya penutur bahasa Indonesia kini memahami ganja sebagai sejenis narkotika. Perhatikan ya, udah saya tandain nih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jadi ceritanya LAI sekarang pakai KBBI. Tapi giliran Allah nggak mau pakai KBBI. Gue belum mau ngomong. Kan gabrul. Ya, jadi untuk merevisi TB menjadi TB2, LAI mengaku atau mengutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kita menemukan arti lain dari kata ganja, bagian keris yang melekat pada bilah. Namun definisi kedua ini pun tidak banyak diketahui oleh para pembaca Bible. Nah, untuk menghindari pemahaman yang rancu dalam Bible terjemahan baru edisi kedua atau TB2, kata ganja yang merupakan bagian dari bangunan telah diganti menjadi kata balok atau Ibraninya kerutot dalam satu Raja-Raja 72 atau tiang kepala tiang Ibraninya koteret dalam satu Raja-Raja 7:17. Oke. Jadi pertama nih ya, ini ada mengutip nih. Jadi dia menggunakan KBBI nih ya. Oke. Terus ada lagi nih. Pembaruan dari segi ejaan dan penulisan. Bukan saja kata yang berubah makna, ejaan atau penulisan kata pun diperbarui dari masa ke masa. Bible TB2 sedapat mungkin mengikuti kaidah terkini antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2017. Jadi ada dua ya yang diambil dari LAI kaidahnya, kaidah bahasanya maksudnya, bahwa mereka menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 2017. Jadi artinya KBBI dipakai nih sama LAI merubah terjemahan dua. Terus ada satu tunggu. Kita lihat nanti di TB ada kata Allah nggak? Ya, sama. Apa definisinya kata itu di KBBI? Siap, berat. Supaya para pemirsa juga tahu ya. Oke. Saya nggak perlu panjang-panjang. Nah, ini ada beberapa lagi nih. Ya. KBBI nih ya. Dia menyebutkan KBBI. Di sini juga menurut KBBI, gitu kan? Jadi, ya saya cukup senang kalau LAI mengikuti KBBI. Tapi harus konsisten. Konsisten gitu, dong. ya. Ini ada lagi kata KBBI juga mereka mengutip lah. Menurut KBBI ada lagi. Ini menurut KBBI lagi dalam kutip ya, dalam tanda kurung. Oke, ini contoh-contoh perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Oke. Ini kita serahkan kepada mereka. Ya, kalau yang seperti ini kita serahkan kepada mereka. Yeah. Kalau mereka bilang KBBI, kita nanti cek konsisten nggak gitu. Siap. Oke. Nah, ini perhatikan nih. Ada kata di 2 Raja-Raja 2:15. Di TB mereka berkata roh Elia telah hingga pada Elisa. Di TB2 dirubah menjadi mereka berkata kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Jadi ada roh, ada kuasa. Tahu nggak arti ini dari kata Ibraninya apa? Roh, ruah. Ruah. Kuasa? Sama. Ruah juga kuasa. Oke. Ruah itu bisa roh, bisa kuasa, bisa angin, bisa kehadiran. Iya. Jadi di sini mereka memisahkan yang tadinya roh menjadi kuasa. Tapi kita lihat nanti di TB. Kejadian 1:1. Bentar saya zoom dulu. Nah, kita lihat nanti di TB. Di sini kan Kejadian 1 ayat 2 nih. Pada mulanya Allah menciptakan ini TB ya, masih ada kata Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Nah, ini juga kata ruah nih, Tat. Orang Yahudi menerjemahkan kata ruah yang di Kejadian 1:2 ini Gustling wind. dengan terjemahan bahasa Inggrisnya tuh divine presence. Oke. Ya. Kehadiran ilahi. Di sini roh. Makanya dari sini ke Perjanjian Baru Tuhan jadi roh gitu. Iblis juga roh gitu. Iya, yang aneh. Serupa berarti. Iya, kan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya, itu kan di Quran ya kan. Quran. Ya, ini kan bukan Quran. Gitu. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Bentar, saya kecilin dulu.
Oke, ini. Nah, ini ada KBBI lagi nih ya, Tat ya. Kopinya diminum dulu, Tat, kasihan. Ya, sebentar. Belum kering. Oke. Nah, kita perhatikan nih, Yohanes 1:1 nih, Tat. Siap. Ini kan Wih, Yohanes terkenal, 1:1 mah itu. Terkenal dong? Kelas sekolah minggu selalu bawa itu, Tat. Tapi Coba bahasa Indonesianya, itu Tat. Bahasa Mimica Indonesianya. sama Profesor Andi, Bang Dalbo, Bang Ben. Nah. Yohanes 1:1. Perhatiin nih ya, di TB. TB pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Ya. firman itu adalah Allah. TB2 menjadi gini, pada mulanya sudah ada firman. Oh, pada mulanya Sudah ada firman. sudah ada nih yang barunya nih ya, Ya, revisiannya. TB2 ya. Ya, ya. Kalau yang TB pada mulanya adalah firman. TB2 pada mulanya sudah ada firman. Gimana tuh? Gabrul Menegaskan gitu ya. menegaskan jadi supaya makin mantap gitu loh keimanannya. Maksudnya menegaskan filsafat Yunani kuno maksudnya. Filsafat Yunani Philo. Helenisme maksudnya. Ya, filsafat Helenistik. Ya, ya. Oke, dia memberi keterangan begini. Menurut KBBI, ya, ini KBBI lagi nih. Siap. Kata adalah berarti identik dengan sama maknanya dengan termasuk dalam kelompok atau golongan. Berbeda dengan definisi ini, kata adalah dalam Yohanes 1:1 lebih tepat dimengerti sebagai paduan kata ada dan la. Ya. Ya, dalam kurung KBBI bentuk terikat yang menekankan makna kata yang di depannya. Dalam contoh di atas, kata adalah menerjemahkan kata Yunani emi dalam bentuk lampau. Ya. Ada, koma, sudah ada. Ya. Yang ditekankan ialah adanya atau hadirnya firman. Ya, dalam Yunani logos. Ya. Logos nih pinjaman dari Philo. Philo ya. Ya. Sejak awal penciptaan, TB2 mengganti adalah menjadi sudah ada untuk memperjelas makna emi dalam bentuk lampau itu. Iya. Ya. Jadi saat ini revisi ini lagi berkawan sama KBBI ya. Ya. Makanya pakai KBBI. Ya. Oke, lanjut. Tat. Saya mengharapkan tadinya ada ini memperjelas Helenisme gitu misalnya. Ya, tapi nggak ada rupanya nggak. Nggak berani, Tat. Gulung tikar nanti nggak laku tuh. Oke ya, ini saya lewat dulu. Ya. Nah ini menarik nih. Nah kalau ini perlu saya zoom nih. Ya, saya ikut-ikutan zoom deh tentang apa nih? Babi. Wah nih teman-teman nih ya, tentang babi nih. Saya perlu iniin juga nih dikit. Udah fokus? Kebaca? Saya geser dikit deh biar Atau di lebih sini aja. keren ya. Di sini aja. Maklum nih pemirsa, anak desa masuk studio BOB begini nih, kameranya dipegang-pegang. Nah ini Imamat 11, 7 sampai 8 ya. Yang mana tuh? Ini di TB demikian juga babi hutan. Ingat nggak kalau sebelum TB? Iya. Sebelum TB Babi. ini cuman babi nggak ada hutannya. Nah, terus dalam TB Waktu di jadi TB, babi hutan. Di TB berubah menjadi babi hutan. Ya. Ya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersalah panjang, tapi tidak memamah biak, haram ya. Perhati ini, haram ini ditebelin nih. Itu bagimu, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bagainya janganlah kamu sentuh. Ya. Ini perhatiin lagi, haram. Ya. Jadi Haram di dalam TB semuanya itu bagimu. Gitu di ya. dalam TB semuanya haram kecuali babi hutan, gitu kan? Semuanya haram. Terbalik. Babi hutan haram, babi ternak tidak haram dalam TB. Lanjut, Tat. Ya. Ada yang nanya tuh, emangnya ada babi kota? Kata ada peternakan. Ada maksudnya. yang peternakan. Ya, terus TB2, lihat perhatiin nih. TB2 berubah menjadi begini. Babi. Nah, hutan hilang. Jadi balik lagi ke babi nih. Iya. Balik lagi ke sebelum TB. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersalah panjang tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya. Semuanya itu najis bagimu. Ini ada tulisan ya, jangan kamu makan ya. Ya, Kalau jangan kamu makan berarti babi itu makanan bukan? makanan nggak boleh tuh. Kan jangan kamu makan. Nggak boleh udah melai. Kalau jangan kamu makan berarti babi itu makanan bukan? Makanan. Kok makanan? Lah orang jangan Nggak, dimakan. maksudnya makanan tapi jangan dimakan gitu yang merevisi TB-nya kan? Enggak dong. Oh, maksudnya bicara TB2 doang nih. Kalau bilang jangan kamu makan,
Berarti babi ini makanan bukan? Bukan. Bukan. Iya, jadi itu Gitu. ya teman-teman noten, babi itu bukan makanan ya. Kalau ada kalimat begini. Karena perintah dari LAI jangan dimakan, disentuh aja nggak Kalau ada boleh. kalimat begini. Hmm. Kotoran itu najis bagimu. Hmm. Ya, jangan kamu makan. Berarti kotoran itu makanan bukan? Bukan. Nah, itu makanya. Iya, ini tuh teman-teman ya, clear ya. Ini yang perlu kita ingatkan Nah, saudara-saudara sekarang kita Kristen nih. Alasannya LAI nih, baca alasannya LAI ini. Sistem kekudusan dalam pandangan Israel kuno membedakan antara yang najis dan yang tahir. Dalam bahasa Ibrani, pembedaan ini diungkapkan terutama dengan istilah tame atau najis dan tahor atau tahir. Manusia dan benda-benda yang tahir dapat menjadi najis bila bersentuhan atau berbaur dengan yang najis, misalnya jenazah atau bangkai. Ya. Pembedaan antara yang najis tame dan yang tahir tahor berlaku tetap di antara binatang-binatang tertentu. Imam 11. Binatang yang digolongkan sebagai yang najis tame tidak boleh dimakan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya binatang yang tahir atau tahor yang boleh dimakan atau dipersembahkan. Ya. Tapi seru tuh Bahasa nanti, Ibrani menggunakan istilah yang sama tame untuk binatang yang najis dan juga untuk manusia serta benda-benda yang najis karena bersentuhan dengan bangkainya. Seperti contoh berikut. Imamat 11:31, itulah semua yang haram diganti menjadi najis. Iya. Gitu. Nah, Tapi kira-kira nanti para pemakan babi nggak mau beli TB2 atau pura-pura nggak tahu? Masih boleh kok, yang nggak boleh itu babi iya, hutan. Iya, Enggak, ini iya. TB2 nggak ada itu, saya pegangnya TB gitu, nggak ada yang mau beli. ternyata nggak laku nih TB2. Makanya karena babi nggak boleh dimakan katanya, bisa nggak laku tuh. Lo kalau yang TB juga jangan kamu makan. Kalau yang di TB jangan kamu. Ya ada nih Tat, jangan Ada. kamu makan. Iya sama. Tapi Sama. babi hutan kalau Tapi di babi TB. hutan. Kalau di TB Maksudnya juga, jadi kalau ada babi hutan kan ada pembedaan babi peternakan. Iya, gitu. Kalau ini cuma babi doang. Berarti semua babi. Iya. Babi hutan nggak boleh, babi kota peternakan juga nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Au alap aduh. Ya, jadi cukup jelas masalah babi. Ini ada. Ini sih selingan aja lah. Bilangan 4 ayat 8. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmisi lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Dulu yang TB menerjemahkan dengan kulit lumba-lumba. TB2 di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain merah tua menudunginya dengan tudung dari kulit halus. Kulit halus. Iya. Maksudnya apa nih, lumba-lumba sama halus, kenapa perbedaan, ada Nah, diceritain nggak? ini ada keterangan dari arti kata takas dalam bahasa Ibrani tidak diketahui lagi. Berbagai interpretasi telah diusulkan mengenai kulit takas dan seterusnya lah. Nah, Tapi berarti kenapa dulu dia nerjemahinnya lumba-lumba kalau nggak diketahui? ya kan namanya penerjemahan kan pilihan kata-kata penerjemah. Oh, mungkin karena lumba-lumba dia pernah Iya. pegang tadi Ancol Iya. halus, kulitnya halus. Saya juga, ya mungkin ya. Iya. Enggak, saya juga bingung apa orang Yahudi pernah ngeliat lumba-lumba gitu di mana ya? Harusnya lindung, belut. Lindung. Belut lebih licin, halus. Nah ini juga menarik nih. Di Yohanes 9 ayat 35 sampai 36 dan 38. TB Yohanes 9 35 36 dan 38. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan. Pakai H ya. Supaya aku percaya kepadanya. Katanya, aku percaya Tuhan gitu. Iya. Jadi pakai Tuhan. Iya. Yang TB2, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan. Oh, hanya dibuang sekarang. Hanya dibuang. Iya. Supaya aku percaya kepadanya. Katanya, aku percaya Tuhan. Nah, tapi Tuhan yang keduanya tetap Tuhan. Nah, ini kita baca keterangannya nih. Iya. Kata Kyrios dalam bahasa Yunani dapat berarti tuan, majikan, pemilik, Tuhan. Tuhannya di bawah lagi. Ada Tuhannya, iya. Aduh. Ya ini betul. betul. Ini betul. Cuman permasalahannya kan setiap ada kata kurios atau Kyrios yang ditujukan untuk Yesus, yang di TB kan semuanya menjadi Tuhan. Oke. Gitu. Nah, Karena sekarang Pilatus kan kurios juga ya tadi. iya. Nah, seperti dalam contoh di atas, lebih wajar bila orang buta yang belum mengetahui identitas Yesus menyapa dia sebagai Tuhan. Dan kemudian ketika ia bicara kepadanya, sapaan itu diterjemahkan sebagai Tuhan gitu. Iya.
ya wajar juga, orang buta belum pernah ngeliat orangnya kayak gimana, begitu ketemu kok bisa nyebut Tuhan gitu, dari mana gitu kan. Betul, itu di situ kuncinya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kasusnya dengan Paulus. Waktu Saulus ngelihat cahaya dan mendengar suara, kok dia bisa-bisanya langsung menyebut Tuhan gitu. Tahu dari mana tuh Tuhan gitu, ya kan? Oke ya. Kita Padahal dehidrasi, kekurangan air di padang gurun. lanjut ya. Berarti masalahnya tadi tentang Kurios, kalau untuk Yesus jadikan Tuhan, Kurios yang lain nggak pernah Tuhan gitu ya. Misalnya Iya. Pilatus nggak konsisten dong menerjemahin. Pokoknya selain Yesus semuanya jadi Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus Pokoknya jadi Yesus Tuhan. harus Tuhan gitu. Dulu yang di TB ya, Iya. tapi yang di TB2 nih sepertinya ada Ada malu-malu Hah? kucing. Malu-malu kucing gitu ya. Malu-malu kucing. Ya, oke. Nah ini tadi roh Allah yang saya bacain ya di Kejadian 1-2. Saya nggak usah bacain semua nih ya, tapi nanti akan saya tunjukkan hal-hal yang menarik kalau kita sudah buka Bible-nya tadi. Iya, siap. Ya, kita nggak Ini aja Tan, bisa istirahat. kita nggak nemu di sini soalnya. Nah ini nih ada nih di 2 Tawarik nih, Ngomongnya. di 2 Tawarik. Ya, ini ada kata-kata 22. Ada keterangan begini. Menurut beberapa terjemahan kuno, terjemahan lain 42 menurut teks Masoret. Berarti kalau begitu LAI tidak menerjemahkan dari Masoret. Ya. Ambilnya dari mana dia kalau nggak dari Masoret? Ada dijelaskan nggak? Ya kan dokumennya macam-macam. Ada yang Septuaginta, Iya, ada Masoret. Masoret, Iya. nanti ada Textus Receptus gitu. Iya. Nah ini nanti kita buka di Bible-nya langsung nih ya, dan kita nanti bandingkan gitu ya. Kita Mau istirahat dulu biar saya ngomong. enggak belum perlu. Bentar. Oke, ini kita selesaikan dulu aja ini, baru nanti kita masuk ke Bible-nya nih. Ya ini catatan. Ini perjanjian baru ya. Lebih menarik nanti pada waktu kita buka Bible-nya aja. Nah ini ayat yang paling terkenal nih, Tat. Apa tuh? 1 Yohanes 5 ayat 7. Wah, udah. Nah, ini ada keterangan begini. Komo itu kebanggaannya Umi Dini. Nah, ini ada keterangan begini. 1 Yohanes 5:7. Naskah-naskah dari era sesudah perjanjian baru memuat. Nah, ini dalam kurung ya. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, ini dalam kurung nih ya. Ya, Kita baca yang artinya dalam kurung itu apa. siap. Isinya begini nih. Ini bicara masih TB ya, belum Ya. TB2 ya. Enggak, ini dalam TB2. TB2 yang udah dikasih. Ini di dalam buku penjelasan ini. Oke, siap. Keterangan nih ya, teks Masoret yaitu teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci Ibrani. Nah, ini yang terakhir nih. Tanda kurung tegak ya yang dipakai dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ini, dan ada ayat-ayat yang lain yang menggunakan ini. Ya. Dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Tahu nggak maksudnya gimana? Ya, naskah-naskah yang tertua itu nggak ada, cuma catatan pinggir. Ratusan tahun kemudian catatan pinggir itu disisipkan jadi katanya firman Jadi- Tuhan. Jadi kalau di naskah kuno nggak ada, terus tahu-tahu di naskah yang belakangan ada, itu artinya ayat apa? Ayat ini tidak asli, to be politically correct, ngomongnya nggak boleh palsu ta. Oh, iya, Ayat iya. ini tidak asli. Emang kalau Coba. tidak asli itu apa? Coba Iwan Villa yang di live chat, Ustadz Donditan tanya, ayat ini tidak asli. Tidak asli artinya apa? Coba kita tanya, kita Ya. baca aja Tan, nggak boleh Oke, menafsirkan. ini adalah isi dari buku penjelasannya. Lebih menarik nanti pada waktu kita langsung buka Bible-nya. Oh, ternyata udah banyak yang jawab nih. Tidak asli sama dengan palsu katanya. Oh gitu ya. Kita cuma baca doang ini. Mereka yang ngomong ya, bukan Mereka saya. yang ngomong, bukan Tat Dondi. Tuh, kata semua pemirsa, ayat ini tidak asli, artinya palsu. Oke, sekarang Lanjut. kita bandingin. Ini TB, ini TB2. Sekarang kita lihat ya. Saya akan buka TB dulu. Ada yang tadi di dalam buku penjelasan itu juga disebutkan ya. Ya. Tadi di 2 Tawarik. 2 Tawarik. Berapa tadi?
Bentar. Nah ini. Sorry, kita mulai dari sini dulu ya. Ya. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. 2 Raja-Raja 8 nomor 6. Lanjut, Tat. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. 22 tahun. Catat teman-teman, 22 tahun. Ini Raja Ahasya ya. Terus kita buka di 2 Tawarikh 22 ayat 2. Nih, ini TB nih ya, bukan TB2 ya. Ahasya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Jadi di TB dulu ada kontradiksi antara 2 Raja-Raja 8:26 sama 2 Tawarikh 22 ayat 2. Yang di 2 Raja-Raja 8:26 sebutkan Ahasya berumur 22 tahun. Yang di 2 Tawarikh 22 ayat 2 disebutkan Ahasya berumur 42 tahun. Beda 20 tahun. Beda 20 tahun. Ini TB ya. TB. Ini TB ya. TB ada kontradiksi beda 20 tahun, teman-teman. Ya. Sekarang kita buka yang TB2 nih. Sekarang kita buka TB2. Apakah sudah dibetulkan? Nah, ya, ini TB2 ya. Ini kita tetap buka. Berarti yang di 2 Raja-Raja 8:26 tadi kita nggak usah lihat lagi kan? Iya. 2 Raja-Raja. Lihat di Tawarikhnya ya. Udah dibetulkan belum? Kita lihat yang di Tawarikh aja. Udah disamakan belum? Nah, sekarang ini TB2 ya. Iya. Saya taruh. Ini TB ya. Iya. Saya taruh di atasnya. Terus kita zoom deh. Iya. Nah, kita lihat sekarang. Aduh, Ri, ini kabelnya bisa di ini nggak ya? Kita kecabut. Gimana caranya? Cabut biar Ri aja deh. Ri, tolong Ri. Nah, dikeluarin biar nggak ngeganggu. Awas itunya kecabut dari laptop. Ya. Ini tambah maju dikit. Nah, gitu. Loh. Iya. Bentar ya. Ini kayaknya kurang kesini deh. Bentar ya. Coba ini. Ya, sambil nunggu Ustadz Donditan ya. Sabta 007. Siapakah kami dalam Al-Quran? Kamu baru pertama kali masuk ke TikTok ya. Di dalam diskusi lintas agama itu sering ditanyakan dan dijawab dengan dalil-dalil dari Al-Quran ya. Itu Royal Majesty atau Royal We. Kami bukan berarti jamak seperti kalian mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu ya. Kalau makan mendoan 3 jangan ngaku 1. Kemudian siapakah Rohul Kudus? Kamu tahu Rohul Kudus itu nyopet dari mana? Itu dari Al-Quran. Oke, lanjut. Ya. Kita tadi. Ini TB ya. Nih. Ini TB2 nih. Oke. Saya taruh nih. Kita bandingin tak? 2 Tawarikh. Ya. 2 ayat 2. Yang di TB kan tadi kan disebutkan 42 tahun. Kurang gede nggak ya? Zoom lagi ya. Segini cukup atau di fullin aja, Ri? Nah, layarnya di fullin aja. Nah, gitu. Oke. Cukup jelas nggak? Hah? Jelas ya? Jelas lah. Di sini Ahasya berumur 42 tahun, ini TB. Di sini Ahasya berumur 22 tahun. Jadi berubah dari 42 tahun direvisi di sini menjadi 22 tahun. Jadi kalau yang teman-teman Kristen yang dulu menjawab itu sama-sama benar gitu, karena diangkat 2 kali katanya. Nah, sekarang ini harus melintir lagi. Sekarang harus melintir lagi. Iya, akrobat teologis kita sebutnya. Ya, ini dirubah di dalam TB2 dari 42 tahun menjadi 22 tahun. Artinya apa? TB2 mengakui ada kesalahan kan? Betul, gitu ya? Betul. Benar nggak? Benar. Berarti di sini TB2 mengakui ada kesalahan di TB.
bukan cuma masalah KBBI ini berarti ini, ya, tetapi ada kesalahan teks yang dari sumber lain yang mungkin dulu dipakai oleh LAI, sekarang LAI menggunakan teks yang lain, Siap. mengikuti yang 22 tahun. Oke. Ini yang karena kemarin saya ngelihat, jadi ini yang sering saya pertanyakan juga yang sering teman-teman Kristen melintir. Sekarang mau melintir lagi, mau melintir apa lagi gitu. Iya, iya. Ya, jadi TB2 sudah mengakui bahwa di dalam TB ada kesalahan. Ada kesalahan. Dikoreksi di TB2. Iya. Ya, dari 42 tahun menjadi 22 tahun. Oke. Sekarang saya kasih contoh yang belum dibenerin. Kalau ini kan udah dibenerin. Saya kasih contoh yang belum dibenerin. Ini kan 2 Tawarik 21 nih. Kalau enggak di ini dah, kita ke Samuel dulu deh. 2 Samuel 21 2 Samuel 21. Kok nggak fokus? Nah, ini fokus ya. 2 Samuel 21 ayat berapa tuh? 19. Perhatikan nih. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gog. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Siapa ini? Goliat. Menewaskan Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ya, kita lihat di TP2. Jadi belum semuanya dibenerin, Tat. Nah, ini TP2. Ya, 2 Samuel 21 19. Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gog. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat juga. Nggak berubah kan? Orang Gad yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Padahal di 2 Tawarik 2 Tawarik atau 1 Tawarik ya? Bentar. 1 Tawarik. Padahal 1 Tawarik nih 20 ayat 5 dikatakan, lalu terjadilah pertempuran melawan orang Filistin. Elhanan bin Yair, ini sama dengan tadi ya, Yair Oregim, menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Jadi bukan Goliat yang dibunuh oleh Elhanan di 1 Tawarik 20 ayat 5. Yang dibunuh adalah Lahmi. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Ini TB2 Tat nih. TB2. Ya, ini TB2. Iya. TB masih sama, belum diganti. Berarti lupa itu dibenerin, lupa diedit. Mungkin lupa. Tapi ya Tat ya, ini yang tadi direvisi ini berkat perjuangan teman-teman loh. Saya tahu nih dulu Bang Handi pernah ngomong masalah ini juga tuh. Nah, ini saya selesaiin dulu nih. Iya. Ini yang di 1 Tawarik yang di TB. 1 Tawarik 20 ayat 5. Maka terjadilah pertempuran melawan orang Filistin, yaitu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Jadi yang TB Mas di Tawarik Lahmi, tapi di 2 Samuel 21 19 menjadi Goliat yang dibunuh. Di TB2 tidak direvisi. Tidak dikoreksi. Ya. Lupa kan nggak inget Tat. Iya. Nah, sekarang kita bisa tunjukkan Bible versi mana yang mengoreksi. Satu-satunya Bible yang mengoreksi itu adalah Bible ini. Tentang Goliat ini ya. Iya. Udah lihat ini belum nih? Ganti dulu kameranya. Don Diton baru sedikit ini. Baru yang di studio, belum yang di rumahnya dia. Ini Bible Gideon. Ganti Ri. Nah, Bible Gideon tuh biasanya di hotel-hotel Tat. iya, Bible Gideon itu banyak yang ditaruh di hotel, di laci hotel-hotel, di kamar hotel. Iya. Kok miring ya semua? Ya, Gideon ini sebenarnya dia juga mengambil dari KJV, Tar.
Ini dia malah bener ya, nyebutnya sama ya. Dia mengoreksi. Berbeda ya. Nah, dia mengoreksi. Nah, nih, perhatiin nih. Saya sedikit ya biar terbukti bahwa ini adalah KJV. Nah, ini ya. The Holy Bible New King James Version. Ya, dia ngambil dari New King James Version. Nah, kita lihat nih. Di 2 Samuel. Nanti kita tumpangin lagi, kita tumpang tangan gitu. Tahu nggak istilah tumpang tangan? Enggak. Kalau di Kristen tuh ada istilah tumpang tangan, itu bisa memberkati atau menyembuhkan gitu. Oke. 2 Samuel 21:19. Nah, ini. Ya nih ya. 2 Samuel 21 ayat 19. Tolong terjemahin ya. Again there was war at Gog. Again there was war at Gog. Gog. Nama tempat apa Ya, nama orang? nama tempat. Berarti Sekali lagi artinya ada perang di Gog. Gog. Ya. With the Philistines. Dengan orang-orang Filistin. Ya. Where Elhanan, Di mana Elhanan, the son of Yareoregim, putra dari Yareoregim, the Bethlehemite, orang orang-orang Bethlehem, killed membunuh the brother of Goliath. saudara dari Goliat. Saudara dari Goliat. Ya, the Gittite. Apa? Gittite, orang Gitit. Oh, orang Gitit, oke. Oke. Yang mana the shaft of whose spear, yang mana gagang tombaknya like a weaver's beam, seperti apa? Weaver's beam. Tukang tenun. Oh, oke. Ya. Yang gagang tombaknya seperti tukang tenung. Ya, tenun. Oh, tenun, bukan tenung. Ya. Penenun. Kapas menjadi benang kain. Ya. Sekarang kita lihat yang di 2 Samuel. Kita lihat jemaahnya. Ini yang TB ya. Ya. Tulis sini. Nah, di sini menewaskan Goliat. Di sini kill the brother of Goliath. Kira-kira Membunuh saudara dari Goliat, bukan Goliatnya. Ya, kenapa yang KJV atau yang Gideon ini menulis kata the brother-nya dalam huruf italik atau miring? Miring. Karena di teks aslinya nggak ada kata brother. Oh, miring kodenya nggak ada di teks aslinya. Ya, jadi ini adalah teksnya. koreksi dari King James Version sebenarnya. Oke, King James Version kan banyak juga di versi-versi lain yang dibuang ya. Iya. Karena tidak terdapat dalam manuskrip terdahulu. Iya, ya. Udah jelas ya? Jelas. Berarti yang di TP2 belum dikoreksi yang ini. TP2 tadi kan yang 2 Samuel ini juga belum dikoreksi berarti. Wah sih dia. 2 Samuel. Jadi ada yang dikoreksi, ada yang tidak ya. Iya. Antara lupa, ketinggalan, sama biarin aja deh, kita nggak tahu nih sumbernya dari mana, ntar dikritik lagi sama teman-teman kita. Nah, karena Bible yang berani koreksi cuma KJV doang, yang Bible versi lain nggak berani koreksi. Oke. Nah ini yang bawah TB2, yang atas KJV. Ya, di sini masih ditulis Elhanan bin Yareoregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Elhanan yang membunuh Goliat. Ya. TB2. Jadi yang dibunuh Goliat. Ya. Bukan saudaranya Goliat. Saudaranya. Kalau yang di 1 Tawarik 20 ayat 5, Elhanan membunuh Lahmi, saudara Goliat. Ya. Ini baru satu atau kedua lah. Tadi 42 tahun menjadi 22 tahun. Yang ini belum dibenerin. Yang lain juga mungkin masih ada yang dibenerin. Jadi Saya BOB. Saya nggak banyak-banyak ya mengenai perjanjian lama ya. Masih banyak sebenarnya. Banyak. Tapi kita langsung ke perjanjian baru aja, Tat. Siap. Karena ini lebih menarik nih ya. Ya.
Sekarang kita itu ke tugasnya nanti para debater-debater Islam yang nerusin, kita cuma Ya. bahas sedikit-sedikit aja tuh. kita Kamu sekarang itu ke seru nanti. perjanjian baru. Ada beberapa yang sudah saya tandain, tapi mungkin tidak berkenaan dengan perbandingan. Kalau yang saya bandingkan dengan saya tandain dengan tinta hitam, berarti itu bukan tidak ada perbedaan gitulah. Atau juga ini juga kontroversi gitu kalau Ya. yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang menarik nih buat saya nih ya. Jadi gini, ada dulu nih. Ada ayat yang tadinya tidak dikasih kurung, di TP2 dikasih kurung kan? Ya. Tadi kan kita udah baca di penjelasan itu kan. Ya. Kalau dikasih kurung artinya apa? Tidak ada di manuskrip terdahulu. Tidak ada di Tertua. naskah-naskah kuno kan? Oke. Ya kita apresiasi lah itu ya. Ya, berarti kita apresiasi kan? Ya. Ingat nggak cerita yang perempuan berzina, yang mau dirajam? Ya, ingat. Ya, itu kita lihat ya ayatnya. Ingat nggak ayat berapa? Lupa. Yohanes 7 7 ayat 53 753. sampai Yohanes 8 ayat 11. Teman-teman silakan juga baca bersama ya. Ini saya Yohanes buka- ini saya 7 buka TB dulu nih ya, ini TB 53. ya. Ini masih yang TB ya, kita buka ya. Yohanes 7 nomor 53. Perikopnya Yesus dengan perempuan penzina. Ya, Yohanes 7 nomor 53. Nah, ini. Perempuan yang berzina tadi ya. Saya zoom dulu. Ya. Ya, di sini 53-nya kan masuk ke dalam angka 8 nih. Tapi sebenarnya ini adalah masih pasal 7 gitu. Oke. Pasal 7, 53 sampai 8 ayat 11. Iya. Ini nih, yang ini. Oke. Nah, di sini nggak ada tanda kurung kan? Nggak ada. Kita lihat yang TP2 nih. Ya, ini. Ini TP2 nih ya. Tuh. Ya. Oke. Saya taruh begini tuh. Ya. Nah itu. Kelihatan nggak bedanya? Kalau saya nggak ngelihat di YouTube yang Nah, ngelihat. di sini perempuan yang berzina 8, ini ada angka 3 sebenarnya pasal 7, ini tidak ada tanda kurung kan? Ya. Kok nggak ngezoom? Nggak fokus. Udah fokus ya? Nah, itu ya. Fokus. Nih ya, tidak ada tanda kurung ya. Yang sekarang setelah angka 53 nih ada tanda kurung nih. Di Kelihatan ya? TB2 udah ada pakai tanda kurung ya. Ya, Ya. ya. Artinya kalau tanda kurung, kita buka lagi di sini. Artinya kalau ada tanda kurung tegak, dalam perjanjian baru TB2 teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam naskah kuno. Artinya ayat ini diduga tidak asli, Tidak asli. gitu ya. Tadi pada banyak nulis saya tanyain tuh artinya tidak asli apa. Semua jawabannya sama. Apa? Tidak asli sama dengan palsu. Oh, Saya gitu ya? cuma baca doang ini dari live chat. Nah, doa Bapak kami ingat Tat? Nah, Tat sebelum geser dulu, Ya. ini teman-teman ya, kalau yang debater-debater Islam udah paham ini ya. Ya buat yang awam, perikop Yesus bersama perempuan penzina menjadi kebanggaan debater-debater Kristen karena dikatakan Yesus mengampuni Tadi dulu. dosa. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Donditan, ternyata ayat itu tidak asli. Semua film tentang Yesus Kristus di film-film itu ya, lebih dari 20 film itu saya nonton ya, tidak ada satupun yang melewatkan segmen itu, Yesus mengampuni perempuan penzina. Padahal ayat-ayat ini tidak asli. Jadi kan itu pegangan. Diduga tidak asli. Diduga, tapi saya pernah nonton di YouTube, memang dikatakan Ya. itu tidak terdapat dalam manuskrip tertua. Ya, ya. Tambahan Ya. cerita yang bagus lalu dimasukkan oleh penulis Yohanes.
Oke, lanjut. Ustadz Benditan standby lagi. Oke, jadi juga ada teman-teman yang membanggakan doa Bapak kami kan. Ya, Bapak kami. Ya, jadi kalau mau belajar, Kristen katanya belajarlah doa Bapak kami gitu katanya. Ada yang ngomong gitu. Ini adalah bagian dari doa Bapak kami ini TB2 nih ya. Ini kan Bapak kami yang di surga kan. Ternyata ayat 13, ini ada yang kasih tanda kurung nih. Ini saya tandakan kuning dengan garis merah nih. Jadi artinya ini juga tidak terdapat di naskah kuno, baru ada di naskah belakangan. Berarti juga apa? Tidak asli. Tidak asli tadi apa? Kata orang nih, bukan kata saya. Teman-teman di live chat bilangnya tidak asli sama dengan palsu. Ya. Oke, sekarang kita ke Markus 16 nih. Nah, ini juga menarik nih. Ya. Markus 16. Ini kan kontroversi kan kalau Markus 16 kan. Nah, ini. Ini saya lupa tanda ini. Ini Markus 16 ayat 8 dulu deh ini, ayat 8 ya. Ayat 8 ini kan ada satu paragraf di mana lalu mereka keluar dan lari sampai kata siapapun juga karena takut gitu kan. Terus kan ada lanjutannya nih. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu gitu kan. Nah, ini. Nah, kelihatan kan ini nih. Ini saya tandain kuning nih. Ini nggak ada tanda kurungnya, Tat. Satu paragraf ini nggak ada tanda kurung. Itu di TB ya? Di TB yang pertama nih ya, di TB. Nggak pakai Di Bible yang bahasa Inggris pun itu nggak ada paragraf ini. Oke. Ya, ya ini TB nih ya. Ya. Ini ya. Sekarang kita lihat yang TB2 nih. Lihat. Ya. Yang paragraf dengan singkat mereka sampaikan sampai kata keselamatan yang kekal itu. Sekarang ada tanda kurungnya kita. Jadi saya bantu buat teman-teman juga. Ya. Ya. Ini yang ini nggak ada tanda kurung. Yang ini ada tanda kurung. Oke. Penjelasannya dari TB versi 2. Ya pokoknya kalau tanda kurung berarti tidak. Bukan itu. ini nutupin tadi. Tidak asli. Nih ya, tanda kurung ini berarti teks-teks yang tanda kurung tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Tidak terdapat, yaitu ayat ini tidak asli. Nah, lanjutannya ayat 9 sampai 20 juga begitu. Yang di TB di sini, TB, ini ya saya tandain ini ayat 9 sampai ayat 20. Di sini tat nih. Ini juga nggak ada tanda kurung. Ya, ini nggak ada tanda kurung. Berarti ini dulu dianggap otentik. Yang TB2 menjadi tunggu sebentar. Kok nggak fokus? Nah, ini. Sekarang ada tanda kurungnya. Ya, sampai ayat 20 nih. Kita apresiasi lah ya. Ya. Dia ngasih tanda kurung. Ya. Versi 2. Berarti yang di TB dulu Markus 16 ayat 8 bagian B. Ya, ayat 8 bagian B dulu tidak dikasih tanda kurung. Bahkan sampai ayat 9 sampai ayat 20 itu juga tidak ada tanda kurung. Artinya mereka menganggap bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang otentik. Padahal di Codex Sinaiticus juga nggak ada. Ya. Sekarang di TB2 mereka kasih tanda kurung. Baik yang Markus 16 ayat 8b disambung dengan ayat 9 sampai ayat 20 semua dikasih tanda kurung. Baguslah, kita apresiasi itu dia. Ya. Karena memberi tanda kurung. Artinya teks ini tidak ada di manuskrip naskah kuno gitu. Jadi ada dugaan ini adalah teks tidak asli. Jangan bilang palsu, Tat. Kita cuma baca ini dari live chat. Tidak asli. Ayat tidak asli sama dengan palsu. Ya. Terus lanjut. Bentar, saya zoomnya saya kecilin dulu. Nah. Oke.
Kalau yang ayat-ayat yang apa namanya, yang sudah dihapus dari Bible yang versi lain, nah kita lihat di sini, kita bandingkan dengan TB dulu. Matius 17. Nah, kalau yang sebelumnya di TB itu sudah ada beberapa ayat yang memang di sini kasih tanda kurung, ya. Di TB 2 tanda kurungnya masih nggak ada yang hilang. Jadi ini masih berupa, masih diduga ayat-ayat yang tidak otentik. Ya. Nah, jadi contohnya tadi di Matius 17:21, terus Matius 18:11. Ini fotonya. Di bawah. Oh, nah. Ya, saya sebutin. Atau saya kasih aja ini tandanya nih, apa namanya? Saya share aja nih. Bentar. Ya, ini saya share sebentar. Ngapain sih ini? Nah, ini adalah ayat-ayat yang di KJV masih ada, tapi di NIV, NASV, NCV, NRSV, RSV itu udah dibuang. Ya. Di LAI baik yang TB maupun TB2 itu ayat-ayat ini masih ada, tapi diberikan kurung tegak gitu. Ya. Artinya juga tadi tidak terdapat dalam teks-teks naskah kuno gitu ya. Sedikit Jadi itu saya Matius bantu. 17:21 sampai Roma 16:24. Ya. Nanti ada lagi 1 Yohanes 5:7. Ya. Ini teman-teman ya, King James Version itu dianggap pernah yang terbaik ya, dari sastranya, dari kelengkapannya. Cuma versi-versi berikutnya itu ada NIV, NASV, NCW dan lain-lain, itu membuang beberapa ayat. Kenapa dibuang dari mereka pertamanya menuliskan mengambil dari King James Version? Dibuang atau dihapuskan karena telah diselidiki oleh mereka ayat-ayat yang dibuang itu yang terdapat dalam King James Version ternyata tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip terdahulu atau yang tertua, sehingga ayat-ayat ini dinyatakan tidak asli alias isi sendiri. Bentar, ini ada yang nanya nih, Tat. Bentar, ada yang nanya. Bentar, jawab dong. Apa tuh? Bentar, jawab aja deh, jangan saya deh. Kodendi boleh tanya nggak, Yesus terbang ke surganya apa ke plafon? Kalau yang kita perlu perhatikan adalah kata Yesus diangkat ke surga. Itu kan terjemahan LAI ya. Kita mesti lihat ke original Koine Greek-nya. Di dalam Koine Greek-nya dikatakan diangkat ke Uranon, diangkat ke langit. Langit ya, bukan surga. Bukan ya. ke paradiso, Ya. bukan ke surga. Jadi kalau teman-teman bilang Yesus diangkat ke langit, itu artinya mereka membaca terjemahan LAI. Kalau kita selidiki Koine Greek-nya, ternyata diangkat ke Uranon, ke langit, bukan ke surga ya. Oke, lanjut Tadendi standby. Mantap ya sekarang ya, Ustaz. Hah? Ustaz, unggul ya, mantap ya sekarang ya, kristologinya udah tahu. Woi, siapa dulu gurunya? Keren loh. Siapa dulu gurunya? Dulu gue inget di kantor Ini bawah. nih. Dulu gue inget di kantor bawah. Apa? Iya, nyatet-nyatet. Situ. Tuh. Sampai ngedeprok di lantai. Dulu gurunya. Hebat Oke, ya, betul. Ya, untuk supaya lengkap berarti kan kita harus tunjukkan 1 Yohanes 5:7 dong. 1 Yohanes 5:7. Waduh. Tunggu sebentar. Itu Yohanin koma lagi. Bentar, sebelum ke situ kita buka dulu Yohanes 4:19. Nah, ini ya. Berapa? Yohanes 4 Yohanes 4:19. nomor 19. Ya teman-teman, sama-sama periksa ya, Yohanes 4 nomor 19. Bentar ya, saya zoom dulu ya.
Oke. Ini Yohanes 4 tuh ya, Yohanes 4. Ini TB ya. TB ini. Nggak ada stiker tadi kan. Yohanes 4 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan terus nabi. Nah, Tuhan nabi lagi. Ya, Emang coba. ada Tuhan jadi nabi ya? Nah, itu gimana koinnya Greeknya? Ya, ini TB ya. Nah, sekarang kita lihat TB2. Udah dikoreksi belum? Coba kita lihat nih teman-teman nih. Pertama dipanggil Tuhan, ditutup dengan nabi. Nah, ini. Ya, ini Yohanes 4 juga. Ini TB2 nih ya. 4:19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Oh, tadi Tuhan sekarang dikoreksi jadi Tuhan. Ya, Oke. nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini masuk akal. Cocok ya? Nah, Tuhan. Masuk akal ya? Ya, di TB2 versi 2. Tapi TB doang kan disebutnya Tuhan ditutup dengan nabi. Ya. Betul. Itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi udah dikoreksi nih ya. Ya, jadi kalau yang sebelumnya kata Tuhan, nih, Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Wah, pasti bulet kan. Pusing, memusingkan nanti kalau debat, lu pakai yang mana? Gitu dulu nih. Aduh. Ya. Nah, tapi masih ada Yesus disebut Tuhan, masih ada. Di sini juga di TB2. Di TB2 nggak Iya. konsisten kalau gitu. Nah, masih ada nih Tat nih. Di Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Jadi maksudnya mungkin ya, ini mungkin Iya. mempertimbangkan gitu lah ya, mempertimbangkan istilahnya gimana ya, apa namanya, masa orang baru kenal kok manggilnya udah Tuhan gitu mungkin. Kalau Petrus kan udah lama kenal gitu kan, jadi manggilnya Tuhan kalau buat Petrus. Tapi kalau buat orang yang baru kenal, Tuhan gitu. Itu asumsi ngarang bebas. Mungkin kan saya bilang mungkin tadi. Kalau saya debat begitu. Kan tadi saya bilang mungkin. Nah, rupanya dari daftar yang tadi saya kasih itu masih ada Tet. Ini juga nih ada ayat yang dikasih dalam kurung nih. Bentar nih. Jadi nggak konsisten ya Tuhan dan Tuhan ya. 5 ayat 4. Nah, ini. Ini TB nih ya, ini TB nih ya. Ini TB. Yohanes 5 ayat 4 nih, Tet. Kita belum tandain lagi. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ya. Ternyata dari sini nih. Ya, ini Yohanes 5 ayat 4. Sebab suatu nih ya, nggak ada tanda kurung nih Kak. Yang di TB2 ada tanda kurungnya. Oh, kita apresiasi lah ya TB2. Ya, Yohanes 5 Kalau berani ayat kasih 4. tanda kurung. Nah, di sini dari kata-kata mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Itu di Bethesda kan? Ya, siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ternyata di dalam kurung. Jadi diduga Tat. Iya. Kita harus pakai diduga. Iya. Ya, tidak otentik. Tidak otentik. Oke. Ada beberapa juga yang ayat yang saya temukan seperti itu. Cuman kemarin saya lupa bikin ininya apa? Bikin daftar ayatnya. Udah saya tandain kok, cuman harus lihat dulu ya. Nah, ini juga nih. Markus 15:28. Markus 15:28.
Sekian dulu ya teman-teman, ini nanti kita sambung kembali. Ada beberapa ayat yang apa namanya